Halo guys, balik lagi sama gue Channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, Ethereum, kemudian ada Binance sama ada satu tambahan koin ya teman-teman di akhir video. Oke guys, jadi hari ini market ya masih terpantau hijau royo ya teman-teman ya, masih hijau royo ya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk pergerakan dari Bitcoinnya ini koreksi sedikit teman-teman ya di 24 jam terakhirnya. Kemudian Bitcoin dominance-nya juga ya ini kategorinya sideways, dan ini adalah support dari uptrendnya si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya. Jadi kalau memang dia breakdown dari garis support uptrendnya dia bakalan bertemu atau meretest kembali untuk MA50 dan MA200 nya kembali ya teman-teman ya. Jadi ini adalah titik penting juga sebelum dia ini kuat atau tidak. Kalau tidak kuat ya teman-teman ya, target penurunannya seberapa, dia sangat mungkin sekali ketika memang MA50 dan MA200 ini nggak kuat menahan, dia bakal masuk ke area 46 bahkan bisa ke 45,5 untuk dominasi si Bitcoin atau Bitcoin dominance ini ya. Kalau memang kita lihat dari pergerakan Bitcoinnya ya teman-teman ya, ini sangat-sangat mungkin sekali dia hit ke area $45.000 ya. Ini sangat mungkin sekali untuk hit sekitaran ini ya. Kalau memang dia tidak kuat lagi untuk nahan ya, support ini sekitar $45.000 ini nggak kuat, dia bakal masuk lagi area ungu ini atau sekitar 41.600 sampai $43.000 ya. Jadi ini adalah dua area penting untuk saat ini pergerakan Bitcoin versi dolarnya. Kemudian kalau misalkan kita bahas dari versi rupiahnya ya, time frame 4 jam juga ya teman-teman. Memang di sini dari pola ya teman-teman, ini adalah resistance dan ini adalah support. Memang ini beberapa kali nggak kuat ditembus oleh si Bitcoin ini sendiri teman-teman ya. Nah ya, memang ini beberapa kali nggak kuat ditembus oleh Bitcoin ya. Nah kita ingin sedikit, nah ya, memang waktu itu sekali nih sempat tertembus akhirnya tapi breakdown lagi ya teman-teman ya di area sini ya. Nah sekarang memang dia beberapa kali coba nembus tapi nggak kuat ya teman-teman. Jadi memang kalau memang dia nggak kuat breakout ya, memang ini pas banget sesuai kemarin yang saya bilang itu sekitaran 665 jutaan ya teman-teman. Kalau memang dia tidak kuat untuk breakout, dia bakalan retest kembali support terdekat yaitu sekitar 640 jutaan. Memang sebelumnya ini adalah area penting ya teman-teman ya, 640 jutaan. Kemudian dia kalau breakdown lagi dia bakal meretest untuk EMA21 dan EMA34. Nah itu sekitar berapa ya, mungkin nanti sampai sekitaran 635 juta atau untuk sekitar 620 jutaan ya. Untuk EMA21 nya itu di sekitar 635 jutaan dan EMA34 nya itu posisi sekarang itu di sekitar 623 jutaan lah, sekitar itu teman-teman ya. Adalah support penting ya. Jadi EMA21 dan EMA34 bisa menjadi support penting juga untuk si Bitcoin ya. Jadi ada 3 support terdekat untuk si Bitcoin ketika dia memang tidak kuat untuk breakout teman-teman ya. Dan kalau breakout itu arahnya kemana ya, sesuai target awal kita yaitu di sekitar 690 jutaan atau resisten di sini teman-teman ya. Ya garis merah kedua ini ya, sebelum dia bisa terbang lebih tinggi ke sekitar resisten lagi sekitar 729 jutaan, sekitaran itu teman-teman ya. Jadi polanya ini setelah dia naik ya, koreksi naik dan ini koreksi ya. Jadi besar kemungkinan ini kemungkinan besar untuk dia retest support dulu ke 640 jutaan sekitaran itu sebelum dia bisa memantul untuk naik lebih tinggi lagi teman-teman ya, ngelewatin 665 jutaan untuk si Bitcoin ya. Jadi memang dia dari stochastic RSI juga sudah overbought ya, time frame 4 jamnya ya. Kemudian kita kalau lihat pakai daily-nya dia juga sudah overbought ya, dan ini udah bersilangan indikasi untuk dia dead cross ya teman-teman. Jadi dia bisa ngalamin koreksi dulu ya, dan ini candle merahnya sudah mulai terlihat juga. Jadi memang besar kemungkinan dia hit sekitar 640 jutaan, sekitar itulah ya teman-teman. Untuk mungkin kalau pullback pun ya sekitar ini baru nanti ketika memantul dia baru bisa naik lebih tinggi lagi ya. Jadi memang ya menurut saya koreksi sehat aja untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Dari daily-nya, dari time frame 4 jamnya juga ya teman-teman ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, dari daily-nya ini adalah titik penting juga ya. Resisten sekarang ini itu pas banget sama MA200-nya atau garis berwarna merah ini ya. Jadi kalau memang kita besarin lagi teman-teman ya, dia ini lagi mencoba untuk benar-benar ngelewatin dari yang namanya MA200-nya daily-nya Bitcoin teman-teman ya. Ya, terakhir dia coba setelah breakdown teman-teman ya. Terus dia coba ngelewatin ini tanggal 26 bulan 5
ya, tanggal 26 bulan 5, terus tanggal 27 ya, dia beberapa kali nih mencoba lewatin ya, ngebreak lagi untuk MA 200 tapi nggak kuat. Nah, ini udah sekitar 3 bulanan ya, hampir 3 bulan akhirnya dia bisa ngelewatin ya. Apakah ini benar-benar bisa ngelewatin atau tidak, kita masih wait and see saja ya. Ketika dia udah berhasil ngelewatin, pasti dia retest kembali ya untuk bisa terbang lebih tinggi ya. Jadi ini adalah titik penting sekarang untuk si Bitcoin ya. Apakah dia bisa retest ya dan lanjut memantul untuk mengalami kenaikan harga menuju ATH sebelumnya ya. Jadi ini adalah titik pentingnya teman-teman ya. Saat ini adalah posisi penting ya. Kita berharap dia memang sudah ngelewatin ya teman-teman ya. Dia sudah melewati MA 200-nya dari time frame daily-nya Bitcoin ya. Kita berharap dia retest dulu ya. Ya, dia retest baru bisa mengalami kenaikan kembali. Jadi retestnya itu kuat ya, retest supportnya itu kuat ya teman-teman. Kalau memang dia breakdown kembali ya, alamat bakal bertemu beberapa support bawahnya. Tapi ketika dia retest dan terjadi rebound yang lumayan kenceng ya teman-teman ya, dia bakalan menghadapi beberapa resist atasnya ini kembali ya. Jadi ini untuk pergerakan Bitcoin. Lalu kita untuk pergerakannya si BNB teman-teman ya. Jadi memang ini membentuk seperti pola ascending channel teman-teman ya. Jadi memang ini adalah garis uptrendnya dia, dan ini adalah beberapa resistennya dia ya teman-teman, dari pergerakannya si BNB ini sendiri. Masih on the track menurut saya pribadi ya. Jadi memang kalau koreksi-koreksi wajar ya, ini juga sudah masuk area overbought. Koreksi-koreksi wajar dia bakalan menginjak area support dari ascending channel ini teman-teman. Dan di dalam ini juga ada support ya di sekitar 4,5 juta rupiah dan 4,9 juta rupiah teman-teman ya. Dan memang di sini juga ada ya teman-teman dari EMA 21-nya ya, ini garis warna biru ya. Memang ini sekarang ini bersinggungan tepat ya di sekitar 5 juta rupiah ya. Kemudian EMA 34 ini bersinggungan di bawahnya itu ya, atau di tengah-tengah dari support yang udah saya gambarkan ini yang warna biru ini, itu garis warna merah, yaitu di sekitar 4.945.000 ya teman-teman. Atau bawahnya lagi itu memang sekitar 4.890.000-an ya. Atau memang bawahnya lagi ini ada MA50 garis warna hijau ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa support penting untuk si BNB ya teman-teman. Jadi kalian bisa antri, tinggal pilih mau support di berapa, mau di 5 juta kah, atau di 4.945.000, atau malah di 4.890.000-an ya teman-teman ya. Atau kalau kalian ngarepin dia pullback gitu ya teman-teman, mungkin bisa lebih bawah lagi atau sekitar 4.870.000-an ya. Sekitar itu adalah support-support terdekat dari si BNB posisi sekarang ya. Jadi mungkin sekali dia, jadi pergerakannya mungkin sekali dia bakalan retest support dulu teman-teman, baru nanti nantul gini ya teman-teman ya. Jadi masih sangat memungkinkan sekali kalau pergerakannya meretest support beberapa kali ya. Memang sebelumnya seperti itu juga nih ya, beberapa kali meretest support naik gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah gambaran untuk si BNB ini sendiri ya. Jadi resistennya terdekat masih sama di sekitaran pola ini ya. Mungkin bisa sekitaran 5,2 juta ya, dan yang tertinggi itu sekitaran 5,3 sampai 5 juta rupiah untuk si BNB ini sendiri ya. Ini untuk kita bahasan BNB. Lalu untuk Ethereum juga teman-teman ya, dia sudah istilahnya di sini ada resist kuat ya, sekitaran 4.530.000-an ya. Dia beberapa kali coba nembus tapi nggak kuat, akhirnya nge-break down ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat polanya ini seperti membuat double top teman-teman ya. Jadi ini top 1 nih, dan ini top 2 ya. Jadi biasanya polanya seperti ini ya, mantul begini dan seperti ini ya. Jadi seperti huruf M gitu ya teman-teman biasanya. Jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu adalah sekarang ini ya, EMA 21-nya yang garis berwarna biru itu sekitaran 43.400.000-an. Kemudian EMA 34-nya itu, nah ini kurang lebih di support bawah sini teman-teman ya, sekitar 42.259.000-an ya. Jadi adalah dua support terdekat yang bisa kalian perhatikan atau bisa menjadi area antri kalian ya. Dan bawahnya lagi ini ada support di sekitar 40 juta rupiah. Tapi MA50-nya yang garis warna hijau ini ya, ini kalau sekarang posisi sekarang itu sekitaran 40.498.000-an ya. Jadi ini adalah beberapa titik support terdekat untuk si ETH kalau kalian yang kemarin mungkin ketinggalan area beli dan dia keburu terbang mungkin ke 45 juta dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa area beli ya
yang bisa kalian pertimbangin kalau memang mau membeli ETH atau istilahnya mau cicil ETH lagi ya. Menunggu ETH nanti balik ke ATH-nya sekitaran 63 sampai 64 juta rupiah. Ya, jadi itu silahkan aja keputusan kalian. Dia juga sudah masuk area overbought dari time frame 4 jamnya. Jadi masih besar kemungkinan untuk dia retest support beberapa support bawahnya ini ya teman-teman ya. Kemudian ada satu lagi tambahan, kemarin ini saya udah bahas ya satu video ya teman. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya sudah bahas malam-malam ya, mungkin jam 10 malam ya saya upload, sekitar jam 9 malam atau jam 10 malam lah ya. Saya upload koin CHZ pump crash ya, profit 40%-an ya. Semenjak saya berapa kali itu bahas CHZ ya. Di video itu juga saya udah infoin ke kalian ya. Ini teman-teman ya. Semalam itu memang saya udah info ya. Ya teman-teman ya, semalam memang saya udah bahas CHZ ya. Ketika dia kemarin itu sempat naik sampai 4.600-an ya teman-teman ya. 4.500-an saya udah info juga untuk support terdekat itu sekitar ya 4.300 sampai 4.400 sekitar sini. Jadi memang yang semalam memutuskan untuk memberanikan diri membeli CHZ di support sekitar 4.300-an sampai 4.400-an. Mungkin ada yang beli di sekitaran 4.358, 4.390 atau bahkan ada yang ngantri di 4.400. Jadi itu selamat sudah terjemput dan sudah profit ya. Tadi sampai 5.200 loh CHZ ya. Jadi kita ukur aja buat ini buat yang memutuskan berani ambil ya atau take action ya. Ya minimal misalkan di 4.400 lah. Ya dan kalian mungkin nggak take profit di 5.200, mungkin kalian take profit di 5.100 lah ya. Itu udah profit sekitar 15%-an, kurang lebih sekitar itu profitnya ya. Pokoknya di atas 10% sampai 15% profitnya. Sekali lagi saya ucapin selamat buat kalian yang sudah profit. Dan yang belum profit pun, yang istilahnya belum beat sell nih, ya kalian udah beli dan lupa beat sell. Ya posisi sekarang kalau misalkan kalian jual pun masih profit sekitar 7%-an. Ya sekitar itu saya ucapin selamat, pokoknya ya minimal di atas 5% ya. Profitnya saya ucapin selamat buat kalian yang udah berani take action teman-teman ya untuk koin CHZ ini atau Cilis ini teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk Cilis, Ethereum, BNB, Bitcoin Dominance ya versi dolar dan rupiahnya. Udah saya infokan, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dalam mengambil keputusan ke depannya. Sampai jumpa untuk next video, salam profit.